بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting bagi kita, bagi seluruh kaum muslimin. Penting bagi pribadi, keluarga, dan komunitas seluruh kaum muslimin. Penting bagi kita di dunia, bahkan juga sampai di akhirat. Yaitu bagaimana cara meraih kemuliaan. Mulia dalam pandangan sesama manusia, baik manusia mukmin ataupun kafir. Mulia juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia di dunia, juga mulia di akhirat. Mulia bagi setiap individu muslim, baik juga mulia secara kolektif seluruh kaum muslimin dalam pandangan kaum yang lain. Inilah yang kita ingin raih. Semua kita sepakat itu. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin untuk meraih kemuliaan ini berbeda-beda, beragam. Perbedaan jalan yang ditempuh ini menyebabkan seringkali mereka berbenturan di tengah jalan. Tujuan masih jauh. Banyak kerikil tajam yang menghalangi di setiap langkah yang kita lakukan. Kita sudah berbenturan dengan sesama kaum muslimin yang lain. Akibatnya bukan sampai kepada tujuan berupa kemuliaan yang ingin kita raih. Kita malah terpuruk di tengah jalan. Langkah kita sering tersendat. Bahkan seringkali melenceng dari garis yang sudah ditetapkan. Ada orang yang ingin meraih kemuliaan melalui jalur politik, melupakan jalur dakwah. Ada orang yang ingin meraih kemuliaan melalui jalur ekonomi. Asal ekonomi kuat, nanti segalanya kuat, melupakan aspek yang lain. Ada orang yang melalui jalur ibadah fardiyah,
doa, zikir, ibadah khusyuk, tidak peduli kepada urusan yang lain. Semua ditujukan untuk meraih kemuliaan seperti yang diinginkan. Tapi tak ada satupun di antara mereka yang berhasil. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran, juga hadis-hadis yang sahih, telah membeberkan jalan yang terang, tegas, jelas, gamblang tentang cara yang harus kita tempuh untuk meraih kemuliaan itu. Terangnya jalan tersebut lebih terang daripada terangnya hari di siang bolong. Pertama, Allah menyatakan bahwa kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Kedua, wajib kita yakini dan kita sadari. Kita yakin, tapi seringkali tidak sadar bahwa mulia atau hinanya seseorang itu disebabkan karena orang itu dimuliakan atau dihinakan oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Al-Quran menyatakan, wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'. Ya Allah, Engkau memuliakan siapa saja yang Engkau kehendaki untuk Engkau muliakan, dan Engkau menghinakan siapa saja yang Engkau inginkan untuk dihinakan. Kalau Allah ingin memuliakan seseorang, dia pasti mulia walaupun dihinakan oleh jutaan manusia. Sebaliknya, kalau Allah mau menghinakan seseorang, pasti dia hina walaupun disanjung, dipuji oleh miliaran manusia. Oleh karena itu, mulia dan hinanya seseorang bukan karena dimuliakan atau dihinakan oleh sesama manusia, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang maha adil mustahil memuliakan orang-orang yang tidak layak dimuliakan, dan juga tidak mungkin menghinakan orang-orang suci yang dekat kepada Allah lalu dia terhina di alam dunia. Enggak mungkin. Itu tidak adil. Allah pasti adil. Dan Allah telah membeberkan dengan gamblang kepada kita bagaimana caranya agar kita menjadi mulia dan tidak terhina. Caranya hanya satu. Dekatlah dengan Allah. Aplikasikan semua syariatnya. Pegang teguh kitabnya, aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Dijamin mulia. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab ini, karena Al-Quran. Kaum itu berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, meyakini isinya, memahaminya dengan pemahaman yang benar, lalu mereka aplikasikan, mereka amalkan, mereka dakwahkan, mereka perjuangkan. Karena itu mereka diangkat, ditinggikan, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena kitab ini. Kaum yang dihinakan oleh Allah adalah kaum yang lalai dari kitab ini, tidak diyakini,
atau diyakini tapi nggak pernah baca, nggak pernah memahami, atau memahami ala kadarnya, atau memahami secara mendalam tetapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, tidak didakwahkan. Jauh dia dari kitab, jauh dia dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah Allah menghinakannya. Oleh karena itulah kemuliaan hanya bisa diraih dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat kita menjauh dari Quran Sunnah, jauhlah juga kita dari kemuliaan tersebut. Hinalah kita karena dihinakan oleh Allah, karena kita pun lalai dari ajaran yang Allah turunkan untuk kemuliaan kita. Oleh karena itulah maka yang wajib kita lakukan untuk meraih kemuliaan yang kita inginkan, berpegang teguhlah kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah beserta seluruh isinya, maka kita akan mulia. Di saat kita menyia-nyiakan Quran Sunnah, jauh lalai dari Quran Sunnah, hinalah kita dan Allah akan menghinakan kita, dan dengan berbagai macam cara yang Allah kehendaki untuk menghinakan kita. Oleh karena itulah kehinaan dan keterpurukan kaum muslimin yang melanda dunia Islam dewasa ini sejak beberapa tahun atau abad yang lalu. Itu merupakan azab dari Allah kepada kaum muslimin karena jauhnya mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau toh banyak orang yang mengklaim diri berpegang teguh kepada Quran Sunnah, memahami secara mendalam dan mengamalkannya, amat disayangkan Al-Quran dan As-Sunnah yang mereka yakini dan mereka fahami itu aspal, asli tapi palsu. Quran Sunnahnya benar, tapi pemahaman, interpretasi, penafsiran dari Quran dan Sunnah itu yang difahami secara keliru. Masuklah keyakinan lain dalam diri mereka yang mereka anggap sebagai bagian dari keyakinan Islam. Masuklah ajaran dari pihak lain ke dalam diri mereka yang mereka yakini bagian dari ajaran Islam, padahal bukan. Sehingga Islam yang mereka amalkan campur aduk. Bukan Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Islam yang sudah mereka campur dengan produk pemikiran manusia. Oleh karena itu ada dua langkah yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin untuk meraih kemuliaan dan kehormatan serta kejayaan yang pernah teraih oleh generasi awal dari umat ini, generasi sahabat, yang oleh Allah dikatakan kuntum khaira ummatin, oleh Nabi SAW disebut khairun nas qarni. Dan realitanya umat Islam begitu jaya, terhormat dan unggul di segala bidang dibanding kaum yang lainnya dimanapun di belahan dunia ini pada masa-masa awal kejayaan umat Islam di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemuliaan itu pernah diraih, lalu hilang. Sejalan dengan berangsur-angsurnya sedikit demi sedikit lunturnya ajaran Islam dari kalangan umat Islam sendiri. Sedikit ajaran Islam ditinggalkan, sedikit ditinggalkan, lama-lama banyak yang ditinggalkan. Meninggalkan poin demi poin dari ajaran Islam, menghilangkan poin demi poin kemuliaan yang mereka miliki. Oleh karena itulah terpuruklah umat Islam ini.
Oleh karena itu Imam Malik menyatakan la yasluhu amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan maslahat urusan akhir dari umat ini. Tidak akan unggul keadaan generasi akhir dari umat ini kecuali dengan konsep yang telah membuat generasi awal dari umat ini maslahat, unggul dan jaya. Dulu kenapa para sahabat unggul, dominan dan jaya? Karena mereka memiliki